Yang tidak berasal dari Adam dan Hawa angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Ustaz Somad ini lancang. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Kata dia manusia ini adalah evolusi. Sedangkan kita orang Islam beriman, meyakini kita semua dari Adam. Dan Adam dari tanah. Ustaz Somad, kalau memang betul kita ini semuanya dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ya tanah pun macam-macam juga. Ada kawan saya itu, Pak Ustaz, payah betul bayar utang. Itu dari tanah liat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di asrama Ma'had Az-Zahra, 4 lantai 36 kamar. Ada tak ada kita, asrama ini tetap jadi, anak-anak tetap menghafal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 76777772227 atas nama Pendidikan Hajah Rohana, almarhumah mak saya. Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811 6650 026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang alap-alap, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Anak raja membeli katun. Katun di alapnya cakap lagi alap. Anak raja membeli katun. Katun disemat dengan peniti. Ustaz Somad tak jadi berpantun. Sudah dihabiskan Pak PJ Bupati. Itu sekedar melanjutkan tradisi kita berbalas pantun. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti melanjutkan tradisi yang baik-baik ini, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi saya beberapa kali bergambar, diajak oleh Bapak Bupati, Bapak Jonci, diajak bergambar oleh Bapak PJ Bupati, Bapak Fauzan. Didampingi saya hari ini, sebelah kanan sebelah kiri orang-orang hebat, tangannya begini semua. Padahal saya biasanya begini. Begini, rupanya maknanya, artinya, maksudnya adalah 4 lawang. 4 lawang Madani. Madani kalau dari Makkah, Makki. Kalau dari Mesir, Misri. Kalau dari Madinah, Madani. Kalau dari Lawang, Lawangi. Jadi Madani maksudnya bagaimana supaya 4 lawang ini seperti kota Nabi, kota Madinah Al-Munawwarah. Panjang umur, sehat badan, kita akan ke Madinah ziarah ke makam Nabi. Ongkos tanggung masing-masing. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habibi salam alaika, salawatullah alaika.
kalau Tuan membeli peniti, jangan lupa juga membeli kubis. Kalau mic sudah mati-mati, itu tandanya waktu sudah mau habis. Bukan waktunya habis, baterainya habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi kita mesti banyak bersedekah. Tadi kan terasa panas tadi kan, tapi begitu bersolawat hati kita jadi dingin. Bapak-bapak banyak bersolawat, dapat istri cerewet banyak bersolawat. Abang ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ibu pun begitu juga. Kalau suami dilarikan pelakor banyak jangan mengamuk. Mudah-mudahan bapak semuanya istiqomah. Bapak semuanya orang yang takwa. Takwa itu artinya takut istri tua. Jangan, tak betul itu. Takwa itu artinya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ternyata 4 lawang ini bukan sembarangan. Logonya, simbolnya adalah, tapi mudah-mudahan foto saya tadi yang begini ini, saya sekarang ini takut berfoto begini-begini. Khawatirnya nanti diambil caleg, dituduh coblos nomor 4. Tapi saya sudah bisa menjelaskan. Seandainya ditanya, ini Ustadz Somad gambarnya apa? Itu gambar saya di 4 lawang Madani. Banyak orang kalau nonton ceramah Ustadz Somad, Ustadz Somad, ini ceramah di mana? Ini ceramah di mana? Bingung kami, karena Ustadz di mana-mana pakai peci hitam, baju putih, macam tak pernah ganti baju. Tapi di 4 lawang mudah saja, asal dia tengok ceramah Ustadz Somad, tangannya begini, itu pasti di 4 lawang. Dan tausiahnya pun tak panjang-panjang, hanya 4 poin saja. Bisa diingat? Mana bisa, belum saya sebutkan. 4 poin. Bagaimana kalau mau mengikut kota Al-Madinah Al-Munawwarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 4 lawang. Yang pertama, kalau mau ikut Madinah adalah bersaudara. Saudara-saudara yang alap-alap. Saudara satu, udara perut. Saudara-saudara seperut-seperut. Apakah saya dengan ibu seperut? Tapi katanya saudara. Apakah saya dengan bapak seperut? Kita ini seperut, Pak. Kalau diurut ke atas, kita berasal dari Adam. Adam punya istri Hawa. Kita semua berasal dari perut Hawa. Mohon maaf, jangan tersinggung. Boleh saya bertanya? Yang tidak berasal dari Adam dan Hawa, angkat tangan. Berarti keturunan monyet. Ustadz Somad ini lancang. Bukan kata saya, kata Charles Darwin. Kata dia, manusia ini adalah evolusi. Sedangkan kita orang Islam beriman, meyakini kita semua dari Adam, dan Adam dari tanah. Ustadz Somad, kalau memang betul kita ini semuanya dari tanah, kenapa sifatnya macam-macam? Ya tanah pun macam-macam juga. Ada kawan saya itu, Pak Ustadz, payah betul bayar utang. Itu dari tanah liat. Kawan saya itu, Pak Ustadz, sekantor, tetangga, mau ganggu orang aja, dari tanah longsor. Tapi kawan saya ini, Pak Ustadz, ngajak kelahi aja, bermusuhan aja, tanah sengketa. Tapi orang 4 lawang ini semuanya adalah dari tanah yang baik dan berkah. Dari tanah yang baik, maka tumbuhlah tanam-tanaman yang baik. Masya Allah, tengoklah tanaman. Kadang saya tausiah di mana-mana, saya tengok tanamannya plastik. Tapi di 4 lawang tanamannya asli semuanya. Orang 4 lawang tidak mau yang palsu-palsu.
Dia yang asli-asli semua. Tanamannya asli, orangnya asli, panasnya pun asli. Kalau Ustadz Somad ceramah di masjid ramai, biasa. Kalau Ustadz Somad ceramah di gedung olahraga ramai, biasa. Tapi di tengah panas terik menggigit, keringat menetes sebesar jagung, dan jamaah tidak beranjak, itu hanya ada di 4 lawang. Allahu Akbar. Ustadz Somad katanya cerita kita bersaudara. Kalau kita bersaudara tentu kita sama rendah duduk, tinggi sama tegak, tegak sama tinggi, duduk sama rendah. Ustadz Somad katanya bersaudara, tapi Ustadz duduk di atas pentas, Ustadz duduk di atas kursi, Ustadz duduk di atas karpet, kami di bawah. Ini sementara acara aja, Besti. Selesai acara, yang di atas akan turun ke bawah, dan yang di bawah silakan naik ke atas. Betul? Ini hanya sampai acara. Dunia pun begitu. Silakan kau di atas, silakan kau naik ke atas. Sampai masanya mati, kau akan masuk ke, diciptakan dari berjalan di atas, sampai akhirnya mati masuk ke lubang, dimakan cacing gilo. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Somad katanya kita bersaudara, tapi Ustadz di atas, kami di bawah. Yang di atas ini, yang tinggi ini, yang bicara ini, belum tentu lebih dulu masuk surga. Boleh jadi yang di bawah sana lebih dulu masuk surga daripada Ustadz Somad. Diaminkannya pula. Astagfirullah. Jaga jugalah perasaan saya. Memang payah kalau ceramah depan orang jujur ya. Maksudnya tadi pas saya bilang, yang di atas ini, yang tinggi ini, yang bicara ini, belum tentu lebih dulu masuk surga. Maksudnya tadi diam aja lah maksudnya. Tolong nanti kameramen pas giliran yang bagian itu diedit bisa ya. Orang Bukit 4 Lawang ini jujur-jujur semua ternyata. Ya Allah, berkat orang jujur yang baik-baik ini, turunkanlah rahmat dan ridhamu untuk kami semua ya Allah. Nabi di kota Madinah, ada orang Arab Quraisy, ada yang bukan Arab. Sahabat Nabi ada yang dari Afrika, azan, namanya Bilal. Bilal itu negerinya Afrika Utara. Ini Mesir, ini Sudan. Antara Mesir dan Sudan ada kampung namanya Nubia, Afrika Utara. Warna kulit orang di sana cuma 2, hitam dan hitam sekali. Ada Arab tak Quraisy, ada orang Afrika, ada sahabat Nabi dari Persia, Iran sekarang, namanya Salman Al-Farisi. Ada sahabat Nabi dari Romawi, Rom, namanya Suhaib Ar-Rumi. Ada yang kulit hitam, ada yang kulit putih, ada yang Arab, ada yang bukan Arab. Ustadz Somad kami tengok macam-macam Arab, Arab maklum. Ustadz Somad kami tengok macam-macam Arab, Arab cemas. Kita semuanya bersaudara, dipersaudarakan la ilaha illallah Muhammadur. Bersaudara karena harta binasa, bersaudara karena kuasa sirna, bersaudara karena jabatan ditangkap KPK, bersaudara karena harta, martabat, kehormatan hilang. Bersaudara yang tidak hilang adalah karena la ilaha Muhammadur. Saudara saya di Palembang, di Sumatera Selatan, yang membawa saya keliling 17 kabupaten kota, namanya Habib Mahdi bin Syihab, baru saja meninggal dunia. Saya mendarat dari kota Jeddah sampai di Jakarta. Istri saya suruh pulang ke rumah. Saya terbang ke kota Palembang untuk mencium jenazahnya. Mestinya beliau bersama kita hari ini, tapi ajal tak dapat ditolak. Sampai masanya beliau sudah meninggalkan kita. Untuk Habib Mahdi bin Syihab, Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau memang kita bersaudara, kirimkan sekhatam Quran. Insya Allah. Tak sanggup sekhatam Quran, hatinya Al-Quran. Surat ya. Tak sanggup hatinya Quran, sepertiga Quran. Qul huwallah 3. Tak sanggup juga jurus terakhir Ummul Quran Al-Fatihah pun tak sanggup, mati aja. Kalau saya meninggal, saudara saya di Ampat Lawan dapat kabar Ustadz Somad meninggal, mau mengirimkan Yasin? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Janji? Jangan ada dusta di antara kita. Senangnya hati saya bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Bapak Ibu senang? Alhamdulillah. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Jawabnya so sweet my darling. Habib Mahdi 5 tahun yang lalu membawa saya ke Lubuk Linggau. Dipersaudarakannya saya dengan Kiai Haji Atik Fahmi yang membimbing kita tadi sholawat. Mudah-mudahan Kiai panjang umur sehat badan. Habib Mahdi membawa saya ke Benteng Kuta Besar untuk tausiah tabligh akbar pernikahan Ustadz Iqbal yang hadir 50.000 orang. Inilah orangnya waktu nikah. Bapak kalau mau nikah 50.000 orang, nanti ke Benteng Kuta Besar. Yang udah nikah bisa nikah lagi. Ibu setuju? Tengok Pak, saya mancing aja tadi. Habib Mahdi memperkenalkan saya, mensaudarakan saya dengan Ustadz Kemas Ali. Ini di sebelah saya. Mudah-mudahan Ustadz Kemas Ali sehat badan istiqomah. Ustadz Kemas Ali sangat dekat dengan Habib Mahdi. Begitu Habib Mahdi meninggal, saya tanya Ustadz Kemas Ali, kapan Habib Mahdi dikebumikan? Kata Ustadz Kemas, besok. Kenapa? Karena ada bibinya belum datang dari Jakarta. Lalu saya kasih tahu, Ustadz Kemas Ali, pesawat Garuda dari Jakarta itu ada jam 7 malam. Maksud saya ngasih tahu 5 menit setelah itu dikirimnya saya tiket. Ini tiket Garuda jam 7 malam. Ustadz Kemas Ali, saya ngasih tahu penerbangan dari Jakarta, bukan minta belikan tiket. Beliau sedang susah karena Ustadz Kemas Ali persaudaraannya dengan Habib Mahdi luar biasa. Kita doakan supaya Ustadz Kemas Ali diberikan kekuatan. Saya sudah batalkan ceramah ke Lubuk Linggau, ceramah ke Curup, ceramah ke Ampat Lawang, ceramah ke Muratara. Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, saya bilang batal semuanya. Saya tak sanggup ceramah, hati saya sedih. Kata Ustadz Kemas Ali, Ustadz Somad, ayolah kita berangkat. Akhirnya kami pun berangkat. Kenapa kita berangkat Ustadz Kemas Ali? Karena baleho sudah siap semua. Akhirnya kita bertemu hari ini. Niat lama dari Pak Bupati, dari Pak Haji Jonci sudah lama. Kami ketemu di rumah Pak Herman Deru ketika anak beliau meninggal 40 hari. Kata Pak Bupati, Ustadz datang. Rupanya ditakdirkan Allah, saya hari ini didampingi oleh 2 bupati sekaligus. Pandang ke kanan bupati, pandang ke kiri bupati. Seumur-umur kalau Tuan pergi ke Padang, jangan lupa membeli peniti. Hanya di Ampat Lawang Ustadz Somad didampingi 2 bupati. Allahu Akbar. Kalau kita dipuji orang, cepat-cepat ucapkan Allahu Akbar. Kenapa? Karena waktu saya dipuji oleh Pak Fauzan tadi, Ustadz Somad, Tuan Guru kami, Profesor, pembimbing kami, lubang hidung saya mulai mengembang.
Bagaimana supaya dia kuncup? Langsung saya takbir, Allahu Akbar. Ibu pun gitu juga kalau dipuji nanti. Ini orang BKMT, Badan Kontak Majelis Taklim, jilbabnya bagus. Kemudian dia mengembang. Langsung Allahu Akbar. Bapak pun gitu juga. Bapak ganteng, Allahu Akbar. Ibu pun kalau ditanya orang, ini anak ibu, iya, cantik ya, Allahu Akbar. Di mana-mana saya tausiah, itu biasanya drone-nya cuma 1. Tapi di 4 lawang drone-nya 2. Kabarnya 2 lagi mau naik juga, 4 drone. Lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup turun, yang lama-lama ketiak basah. Kita tak apa-apa, kawan pingsan. Salatullah, innalillah gitu. Ibu-ibu yang merasa kepanasan, bapak-bapak yang merasa kepanasan, kalian jangan bersedih hati, karena aku pun panas juga di sini. Kalian cuma duduk aja, aku berdiri lagi. Kata yang berdiri, kami berdiri Pak Ustadz. Kalian cuma berdiri, aku berdiri sambil bercakap lagi. Kalian cuma berdiri, aku cakap. Yang duduk, yang berdiri, yang di atas pentas, yang paling mulia adalah inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling takut kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya takut hanya kepada Allah. Amin ya rabbal. Saya dari atas melihat ke bawah ini Bu, Pak, macam melihat pelangi sedang turun dari langit. Ada yang hijau, ada yang biru, ada yang merah. Ini grup-grup yasinan majelis taklim. Mudah-mudahan jilbabnya cepat lunas. Ustadz Somad ini menyepelekan. Kami di 4 lawang nggak ada yang kredit, semuanya lunas. Takbir. Siap jaga persatuan, siap jaga 4 lawang, siap jaga Sumatera Selatan, siap jaga NKRI. Merdeka. Ini tahun-tahun persaingan, berita hoax, caci maki, sumpah serapah. Maka kita mesti jaga persaudaraan. Jangan termakan hoax. Tetaplah makan. Kalau punya calon, maka tunjukkanlah prestasinya. Calon saya sanggup mengentaskan fakir miskin 10%. Calon saya 20%. Bagus apa tak bagus? Kalau kita bicarakan kejelekan orang, andai betul kejelekannya ribah, andai tak betul jadi fitnah. Kalau memang dia tak betul, kalau dia penjahat, kumpulkan bukti-bukti, lapor ke polisi. Setuju? Jangan fitnah, jangan sebar hoax. Kalau ada orang tak betul, apakah kita diam? Memang kalau kepanasan nih susah konsen memang. Kalau ada orang tak betul, maka kita bicara. Ini tidak betul, tapi dengan bukti. Mudah-mudahan dengan pesta demokrasi 14 Februari 2024 terpilihlah pemimpin-pemimpin, wakil-wakil rakyat yang adil dan amanah, insya Allah. Siap kita jaga? Seandainya doamu makbul, dan doa itu cuma satu, jangan minta suami yang soleh, karena ibu belum tentu mau berbagi dengan orang lain. Betul ibu? Saya cuma mancing mereka aja Pak. Tapi mintalah pemimpin yang adil. Kalau dapat pemimpin yang adil, maka 1 kabupaten 4 lawang mendapatkan kebaikan dan keadilannya, insya Allah. Amin.
Bapak Bupati suka dengan pengajian, Ustadz Somad mesti datang. Pak PJ pun suka dengan pengajian, Ustadz Somad mesti datang. Ketika Ustadz Somad datang, mereka dua-dua hadir. Inilah perlu ditiru persaudaraan ini. Di tempat lain, saya datang ceramah ke masjid. Saya tanya, Pak, ya, pengurus masjid yang lama mana? Sejak terpilih, nggak mau ke masjid lagi, Pak Ustadz. Kisah nyata, true story. Masjidnya saya masih ingat sampai sekarang. Kenapa Pak Ustadz sebutkan namanya? Menjaga kode etik jurnalistik. Tapi di Empat Lawang, jangankan masjid, jabatan politik, mereka masih tetap akrab bersaudara. Bersaudara di Empat Lawang, bersaudara di surga Jannatul Firdaus. Kita doakan dua orang baik ini masuk surga dua-duanya. Saya sebenarnya cuma ngetes hati orang Empat Lawang. Padahal yang saya doakan cuma mereka berdua. Yang lain setuju aja. Padahal yang lain STJ, status tak jelas. Insya Allah yang mengaminkan tadi semuanya masuk surga. Yang tak mengaminkan masuk surga juga cuman daftar delay. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan kami semuanya ke dalam surgamu ya Allah. Jangan sampai tidak nyoblos, karena itu adalah hak warga negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada yang bagi-bagi duit, ambil duitnya, jangan pilih orangnya. Setuju? Apa setuju nih? Jangan money politik. Kalau dia pakai duit, belum duduk aja udah pakai duit haram. Kalau dia duduk, dia akan mengembalikan duit haram. Haram, pemimpin haram kita dudukkan. Betul? Kalau bapak ibu sudah dipaksanya bersumpah, ku kasih duit 500.000, kau bersumpah, sumpah aja. Wallahi, tallahi, billahi. Habis itu puasa 3 hari. Setuju? Setuju semua nih. Kalau dia bagi duit, dia memaksa, diambilnya fotokopi KTP, lapor ke Pak Kapolres. Setuju? Ambil dulu duitnya, baru lapor. Ini orang-orang jujur semua. Apapun kata saya, setuju aja. Entah karena kepanasan, wallahu a'lam. Ini kalau ditengok-tengok tenda ini, saya lama juga. Gimana orang ini mendesain tenda? Mestinya tenda ini kan di depan gitu kan. Ini dibuat berkeliling. Rupanya ingin mengingatkan seakan-akan kita sedang tausiah di Masjidil Haram. Ini tendanya keliling di tengah kepanasan. Yang paling tengah ini yang paling banyak pahalanya. Begitu cara menghibur orang yang kepanasan. Ya Allah, setiap tetes keringat saudaraku ini, balaslah kebaikan-kebaikan. Hapuskan dosa-dosanya ya Allah. Tapi hutang tidak. Jangan pulang dari sini besok ditagih orang hutang. Kapan kau bayar hutang? Kata Ustadz Somad, sebagaimana mengalirnya keringat kami semalam, begitulah dosa dan hutang kami sudah lunas. Itu bukan kata saya. Kalau tak percaya bisa diulang lagi ceramah saya hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Empat lawang. Yang pertama adalah bersaudara. Yang kedua, bagaimana Nabi di Madinah? Kepastian hukum. Ada seorang pencuri namanya Fatimah. Siapa? Teringat pula saya istri saya di rumah. Fatimah bintil Aswad mencuri. Lalu mereka melobi Nabi. Bagaimana kalau dia jangan dipotong tangannya? Karena dia anak kepala suku. Malu kalau potong tangan. Nabi marah. Apa kata Nabi? Inna ahlaka man kana qablakum. Orang-orang sebelum kamu dibinasakan Allah gara-gara ini. Idza saraqa fihimud dhaif. Kalau yang mencuri orang lemah, rakyat jelata, dipotong tangannya. Wa idza saraqa fihimus syarif. Kalau yang mencuri orang kaya, anak kepala suku, pejabat, dibiarkan. Wallahi demi Allah, lau saraqat Fatimah binti Muhammad. Jangankan Fatimah anak si Aswad, anak Muhammad mencuri, ku potong tangannya.
ciri Madinah ada kepastian hukum. Insya Allah 4 lawang kalau mau madani seperti Madinah, maka mesti ada kepastian hukum. Ibu setuju kepastian hukum? Bapak setuju kepastian hukum? Kalau bapak ditangkap mencuri brondol, janganlah gitu Pak Ustadz. Mudah-mudahan bapak-bapak semuanya tidak ada yang mencuri. Amin. Andai ada yang pakai narkoba, ditangkap, dihukum mati, setuju? Saya tanya sekali lagi, pecandu narkoba, pengedar narkoba, sabu-sabu, pil anjing gila, lem kambing, tertangkap, tidak hanya sekedar di penjara, ditembak mati, setuju? Siap ditegakkan? Wahai bapak-bapak anggota Dewan DPR RI, dengarlah aspirasi masyarakat 4 lawang. Mereka mau menjaga anak-anak mereka dari narkoba. Nanti kalau ada yang ditembak mati, maka matinya mati syahid. Mati syahid itu di Palestina, bukan bawa narkoba, mati konyol. Ya Allah, selamatkanlah anak muda kami dari narkoba, ya Allah. Yang SD insya Allah bisa kita jaga di rumah. Ibu bisa jaga anak SD di rumah. Bapak bisa jaga anak SD. Anak SD ditangkap Pak Kapolsek gara-gara beli lem kambing di toko bangunan. Mabuknya ya macam kambing itulah. Ditangkap Pak Kapolsek, ditempeleng Pak Kapolsek, kelopak. Apa kata dia? Saya tak takut sama Pak Kapolsek, saya cuma takut sama Allah. Itu yang cerita ke saya langsung Pak Kades. Udah kacau negara kita nih Pak Ustadz. Bagaimana negara kita ke depan kalau anak-anaknya dirusak oleh narko? Saya pernah ceramah di kantor Kemenkumham. Bapak Kanwilnya Kristen, tidak Islam. Apa kata Pak Kanwil? Ustadz Somad, saya setuju pengedar narkoba tembak mati. Loh, kenapa Bapak setuju? Bapak tak Islam. Kalau dalam Islam, karena dia membahayakan nyawa balas nyawa, karena dia sudah menghilangkan nyawa orang, mati. Apa dasar Bapak? Apa kata Pak Kanwil? Jeritan orang yang sehat kena narkoba tidak sebanding dengan jeritan mereka yang jualan narkoba untuk memperkaya diri. Mereka memang layak ditembak mati. Bapak Ibu setuju? Ya Allah, jaga 4 lawang ini dari narkoba, ya Allah. Jaga 4 lawang ini dari khamar, judi, zina, LGBT. Alhamdulillah, anak-anak mudanya gagah-gagah. Itu yang pakai baju hijau, pakai topi hijau. Apa tulisan di segitiga itu? Hah? Ansor. Anak-anak Ansor, Masya Allah, tabarakallah. Hari ini yang mengawal saya 3 lapis. Lapisan pertama TNI, lapisan kedua Polri, lapisan ketiga Satpol PP, lapisan keempat Banser dan Ansor. Allahu Akbar. Kalau anak-anak muda kita ini dididik dengan baik, militan, insya Allah selamat dari zina, selamat dari prostitusi, selamat dari narkoba, selamat dari judi. Dulu orang kalau mau main judi panggil tetangga, betul? Nah, yang bilang betul ini pernah main nampaknya. Sekarang di dalam rumah dikunci, di dalam kamar dikunci, di dalam toilet dikunci, bisa main judi. Namanya judi. Oh, tahu semua deh. Curiga pula saya. Kita doakan bapak-bapak di polisi, di Polri punya kekuatan untuk memberantas ini, insya Allah. Amin. Istrinya di rumah, istri-istri solihah yang tidak mau menerima duit haram. Amin. Pulang Pak pejabat ke rumah, apa kata dia ke istrinya? Istriku, tadi ada orang judi online bawa duit 1 koper, mau meminta izin. Kata saya tidak mau bawa duit 1 koper. Saya tidak mau kasih anak bini saya makan haram. Maka suami seperti ini adalah suami yang bertakwa. Wah, dulu begitu. Dulu suami yang begini disebut bertakwa. Sekarang kalau dia cerita ke istrinya, kata istrinya, suami bodoh. Di balik bapak polisi yang tegar, di balik bapak TNI yang kuat, di balik pejabat yang berintegritas,
ada istri solihah di rumah yang selalu mendoakannya, insya Allah. Amin. Apa kata Pak PJ tadi? Itu Qori'ah tuh istri saya tuh Pak Ustaz. Gara-gara dia Qori'ah itulah saya nikah dengan dia. Masya Allah, tabarakallah. Cantik karena rupa, wajah akan berubah. Cantik karena harta, harta akan hilang melayang. Tapi kalau cantik karena takwa kepada Allah, sampai ke surga tetap bersama. Amin. Bapak-bapak, adik-adik yang punya usaha sablon baju kaos, boleh ditulis di belakang. Cantik karena rupa akan terbang melayang. Cantik karena harta akan hilang. Cantik karena Allah, itulah yang kekal abadi hingga ke surga. Tapi baju kaosnya jangan dipakai sholat Jumat. Nanti orang nengok di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepastian hukum itu hanya ada di tangan orang yang punya martel, para hakim, pemimpin konstitusi. Kita tinggal di negara kesatuan Republik. Apakah kita pakai sistem kerajaan Sriwijaya? Tidak, kita tidak pakai raja, tapi kita pakai sistem demokrasi. Dalam demokrasi, orang dipilih, anggota dewan dipilih, anggota DPD dipilih. Siapa yang memilih mereka? Rakyat. Kalau begitu kekuasaan tertinggi negara ini di tangan siapa? Siap memilih orang yang baik untuk mengeluarkan perda, peraturan daerah. Bapak polisi tidak bisa menangkap orang yang jualan khamar di pinggir jalan. Kalau ada orang jualan khamar pinggir jalan, bisa tak ditangkap? Nggak bisa. Nggak bisa, guys. Kenapa nggak bisa? Karena mesti ada payung hukum. Apa payung hukum? Perda, peraturan daerah Kabupaten 4 Lawang tidak boleh jual khamar sembarangan. Siapa yang mengeluarkan perda? Anggota DPRD. Siapa yang milih anggota DPRD? Paham? Jelas? Kalau mau kepastian hukum, pilihlah orang yang buat perda. Bapak polisi yang punya pistol, pistolnya tak bisa meletus kalau tidak ada aturan, undang-undang dari negara, perda dari kabupaten. Ceramah tidak selesai, ustadz ceramah berapi-api di masjid. Jangan pakai narkoba. Yang pakai narkoba tak sholat Jumat. Jangan minum khamar. Sampai keluar masjid, baru 2 belokan, orang sudah jual khamar. Kata ustadz, kenapa kau jual khamar? Emang masalah buat lo? Ceramah saya di pinggir jalan, tempat orang jual khamar. Ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang yang ingkar, kenapa kalian jual khamar? Langsung mereka usir, pergi kau sana somat. Saya tak ada kekuasaan. Tapi ketika ada payung hukumnya, ada perdanya, ada undang-undangnya, maka TNI Polri bisa bersikap, bisa menangkap. Itulah pentingnya kepastian hukum dari masyarakat yang mengerti dengan hukum. Kira-kira yang saya sampaikan ini jelas? Paham? Bisa ditangkap? Alhamdulillah. Siapa yang ditangkap? Pengedar narkoba. 4 Lawang. Tinggal berapa lagi? Saya ingat, cuman ngetes saja. Orang ini ingat apa tidak? Masya Allah, so sweet. Begitulah Ustadz Ali ini pedulinya sama saya. Sampai keringat saya menetes pun dia tahu. Apa tak sayang istrinya sama dia? Sama kita aja dia peduli, apalagi sama orang rumahnya. Masya Allah. Adapun kalian adik-adikku, kalau kalian mau baik, maka insya Allah di negeri yang punya kepastian hukum yang baik, insya Allah semua anak-anak muda jadi baik, insya Allah. Ya Allah, selamatkan anak muda di 4 Lawang dari narkoba, dari lem kambing, dari pil anjing gila, dari ganja dan sabu-sabu. Lama-lama jamaah pun curiga, Ustadz Somad kok tahu semua ini? Jangan-jangan dia makai juga. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. 4 Lawang. Yang keempat adalah Madani. Nabi keberapa? Ketiga. Saya pura-pura salah aja tadi. Yang ketiga adalah Nabi Muhammad di Madinah itu pertama mempersaudarakan, yang kedua kepastian hukum, yang ketiga membangun
masjid. Ini 4 Lawang, kenapa pengajiannya tidak di masjid? Kenapa pengajiannya di tanah lapang? Karena tidak sanggup menampung jamaah sebesar ini. Kalau dibawa ke masjid, meletup masjidnya. Saya memang minta ceramah kalau subuh di masjid, tapi kalau malam sama siang jangan di masjid. Itu memang permintaan saya. Saya minta ceramah di tanah lapang. Saya minta ceramah di stadion. Saya minta ceramah di lapangan. Kenapa? Karena banyak orang yang takut ke masjid. Banyak orang takut ke masjid. Terus ditanya, kau kenapa tak ke masjid? Saya, Pak Ustadz, kebetulan mau ke masjid. Kemarin 2 hari ke masjid, kawan saya meninggal. Kenapa dibuat di tanah lapang? Ini lapangan apa ini? Lapangan kantor Bupati 4 Lawang. Jadi nanti ketika ditanya malaikat, pernah kau masuk kantor bupati? Pernah malaikat. Kapan? Sekalilah seumur hidup. Waktu pas acara tablik akbar Ustadz Somad. Ini tanah lapang kantor Bupati 4 Lawang menjadi saksi bahwa kita hari ini berbuat baik, bersolawat, berzikir, bertablik akbar, mendengarkan bacaan Quran, bersilaturahim. Maka insya Allah tanah yang sudah kita buat suci, jangan lagi dibuat dosa di atas ini, insya Allah. Amin. Tanah yang sudah kita buat tablik akbar, tidak akan ada pejabat sampai hari kiamat. Bupati boleh berganti, tradisinya harus terus. Bupati kapanpun sampai hari kiamat, yang dibawanya kemari adalah pengajian. Amin. Jangan sampai nanti berganti bupati, dibawanya penyanyi pakai rok pendek kemari. Yang menonton dibawa atu-atu, tanggal giginya. Janganlah gitu ngomongnya Pak Ustadz. Sakitlah hati kami yang tua-tua nih. Yang tua-tua maupun yang muda-muda mendengarkan ceramah Ustadz Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya panjang umur. Suami saya sudah sholat. Di mana sholatnya? Di kamar. Laki-laki soleh sholatnya di masjid. Yang sholat di kamar itu laki-laki solehah. Perempuan boleh sholat di rumah. Boleh perempuan sholat di masjid? Boleh. Tapi jangan pakai parfum terlalu wangi sampai ayat imam hilang. Wala ana abidum ma'abadtum wala antum abidu. Wala hilang. Hilang lakum dinukum waliyadin. Tapi bukan berarti perempuan boleh berbau-bau busuk. Tidak boleh. Tapi jangan terlalu harum semerbak. Karena kalau laki-laki mencium, terpikir untuk berzina di kepalanya. Jangan ke masjid pakai celana lejeng sempit. Menjerit paha tu minta tolong. Banyak atuk-atuk masuk parit menengok. Kalau ke masjid, pakailah mukena seperti orang yang ada di 4 Lawang. Bajunya semuanya menutup aurat, tidak sempit, jilbabnya panjang. Ini sekarang banyak perempuan pakai jilbab, namanya jilbab pasrah tapi tak rela. Tertutup sedikit, terbuka ke atas. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di 4 Lawang anak kecil saja berjilbab. Tu tengok anak kecil berjilbab. Apalagi yang tua-tua berjilbab, Masya Allah. Di tempat lain yang tua-tua berjilbab, anak gadis tak berjilbab. Yang tua tak perlu lagi berjilbab, udah keriput. Yang tua, yang muda semuanya berjilbab. Kenapa? Karena aurat. Tapi Pak Ustadz kan anak muda nggak tertarik lagi sama orang tua. Oh jangan silap. Ada penyakit namanya Oedipus kompleks. Hanya tertarik pada nenek-nenek. Waspadalah. Ibu kalau salaman sama anak muda dipegangnya lama, Oedipus kompleks kok ya. Mudah-mudahan anak-anak muda kita sehat semua. Sekarang anak muda banyak tegap berotot. Pas lewat anak gadis cuek aja. Pas lewat anak lajang menitik air liurnya. Rupanya kenapa? LGBT. Kumis melintang, badan berotot. Pas ditanya, mana masjid? Sana. Ini yang model-model begini nih, kita minta Satpol PP merazia. Setuju? Namanya razia tulang lunak.
Semua tulang lunak ini ditangkap, serahkan ke Pak Dandim, serahkan ke Pak Kapolres untuk dididik baris berbaris. Siap, gerak. Siap. Ini LGBT sudah merata-rata di mana-mana tempat. Betul? Tonton TV dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, hari libur. Pembawa acaranya bencong, bintang tamunya bencong, film karton pun ada bencong. Siapa namanya? Bang Saleh. Upin bagus, Ipin bagus, Jarjet bagus, Meme bagus, Bang Saleh bermasalah. Yang saya cakapkan ini betul tak betul? Ustaz kok tahu? Saya nonton juga. Anak saya selalu saya jaga, selalu menangis dia, saya tengok kan. Upin gitu. Tapi pas Bang Saleh saya matikan. Ya Allah, selamatkan bangsa ini dari serangan umat Nabi Lut yang berwarna-warni, merusak. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bagian bawah naik ke atas, yang atas turun ke bawah. Azab dari Allah. Allah menyelamatkan 4 lawang insyaallah. Amin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain. Kita mesti membangun Masjid Islamic Center, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Besar. Presiden Soekarno jabatannya hilang, terbang, tapi peninggalannya tetap ada. Apa masjid yang ditinggalkan Bung Karno? Masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal. Dari mana Ustaz kok tiba-tiba ingat Masjid Istiqlal? Itu di peci Pak Fauzan, Masjid Istiqlal. Mana Pak? Masjid Istiqlal. Berganti kekuasaan, tumbang Orde Lama, muncul Orde Baru, Pak Harto. Pak Harto pun tumbang, kekuasaannya hilang, tapi masjidnya tetap tegak berdiri. Masjid apa namanya? Masjid Muslim Pancasila. Yang ciri bangunannya khas, ada kubah, tak pakai kubah, tapi di atapnya seperti Masjid Demak Wali Songo. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, pemimpin mati meninggalkan apa pula utang, meninggalkan masjid. Bupati tinggalkan masjid, gubernur tinggalkan masjid, presiden tinggalkan masjid. Orangnya mati dimakan cacing tanah, tapi pahala tetap mengalir sampai hari kiamat. Doakan supaya Ustaz Somad sebelum mati sempat bangun masjid insyaallah. Amin. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah. Allah bangunkan satu tempat di surga. Amin. Saya pun diundang ceramah dari ibu kota provinsi. Naik mobil belok kanan, belok kiri, belok kiri, belok kanan, tak sampai-sampai. Buka mata, belum juga sampai. Lewat kebun sawit, belum juga sampai. Lewat kebun karet, belum juga sampai. Setelah sampai, masjidnya kecil. Saya tanya, ini masjid siapa yang bangun? Kapolsek. Yang paling tinggi kan Kapolri. Di bawah Kapolri, Kapolda. Di bawah Kapolda, Kapolres. Di bawah Kapolres, Kapolsek. Saya tanya, aduh, ini nggak level kita ini. Saya tanya, apalah maksud Pak Kapolsek ngundang saya? Saya berniat kalau masjid ini selesai, yang meresmikan adalah Ustadz Abdul Somad. Pak jangan tepuk tangan dulu, masih panjang cerita. Saya tanya, Pak Kapolsek membangun masjid ini anggaran dananya dari mana? Ini tidak minta dari negara Pak Ustadz. Saya dan anak buah saya selesai. Oh, tentu mudah saja bagi Pak Kapolsek. 2 kali semprit, prit, selesai masjid. Bangun masjid. Saya tanya, kenapa Bapak bangun masjid? Karena banyak urusan orang ke kantor, buat SIM segala macam, surat menyurat. Bingung mau sholat di mana. Saya tugas di sini, selesai bangun masjid. Kapolsek bisa bangun masjid, apalagi Kapolres, Kapolda dan Kapolri. Allahu Akbar. Selagi jabatan masih ada, tanda tangan masih laku, tak perlu baca ayat, tak perlu tablik akbar, tak perlu ceramah. Ustaz Somad yang ceramah. Ceramah ini berat guys, biar aku aja. Kalian hanya cukup dengan tanda tangan. Masjid selesai. Di mana bumi dipijak, di situ bangun masjid. Di mana bumi dipijak, di situ bangun masjid.
Kalau selama tugas dari Sabang sampai Papua bisa bertugas 5 kali, 5 masjid akan berdiri. Allahu Akbar. Peletakan batu pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Jangan. Karena batu pertama yang saya letakkan banyak yang tak bertambah-tambah batu. Kalau mau ngundang saya, peresmian tanda tangan prasasti. Wow, gagah saya terletakkan. Waktu di Palembang, pemencetan tombol sekaligus pembukaan tenda nama masjid. Saya pun pencetlah. Macet. Rupanya tenda penulisan nama itu pun macet juga. Tapi alhamdulillah sudah jadi. Nama masjidnya tak boleh sebutkan, menjaga kode etik jurnalistik. Doakan supaya Ustadz Somad bangun masjid, masjidnya cepat selesai. Amin. Di masjid yang kita bangun, orang akan sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, witir, i'tikaf, idul fitri, idul adha, minta hujan, istisqa, mengalir pahalanya sampai hari kiamat. Nama ibu siapa, Bu? Hah? Lastri. Hah? Resti. Resiko tinggi. Anak ibu nanti akan membangunkan masjid, namanya Masjid Ibu Hajah Resti. Amin. Kalian anak yang berbakti pada orang tua, dilahirkan meregang nyawa. Kalian pikir kalian lahir ke dunia ini enak aja? Ini banyak anak-anak ini tak hormat kepada ibu. Semalam saya baru dapat berita, ditangkapnya emaknya, dimasukkannya ke rumah sakit jiwa. Udah baca beritanya? Nanti saya share. Emaknya ditangkapnya, diculiknya sendiri, diserahkannya ke rumah sakit jiwa. Padahal emaknya sehat. Emak yang melahirkan engkau, membesarkan engkau, robek kulit badannya untuk kau lahir ke atas dunia. Mestinya kau bangunkan masjid sebagai membalas budi, supaya mengalir amal jariahnya, insya Allah. Amin. Waktu mak saya meninggal, saya buka lemari bajunya, banyak saya dapat duit di celah-celah kain-kain itu, dapat duit. Cincinnya, gelangnya, rantainya saya bagi dengan ahli waris berdua. Yang bagian jatah saya bangunkan ke pondasi masjid. Doakan supaya selesai. Masjid Hajah Rohana. Nanti malam di kota Palembang kami akan bedah buku di Masjid Hajah Sofia. Seorang perempuan membangunkan masjid untuk ibunya. Mudah-mudahan anak-anak ibu semuanya bangunkan masjid semua, insya Allah. Ada satu masjid di Turki, judulnya Masjid Daripada Makan Siang. Biasa kita dengar nama masjid Al-Ikhlas, Masjid At-Taqwa, Masjid Al-Mukhlisin. Ini lain. Masjid apa? Masjid Daripada Makan Siang. Loh, kok begitu? Dia puasa, makan siang ditabungnya. Puasa, makan siang ditabung. Jadi dibangunkan masjid. Nama masjidnya Daripada Makan Siang. Ibu juga bisa bangun masjid. Masjid apa? Daripada beli gelang. Bapak juga bisa bangun masjid. Masjid apa? Daripada berbini lagi. Setuju, Bu? Tengoklah, Pak, betapa takutnya mereka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan hanya bangun masjid, tapi pikirkan juga tentang siapa imam yang akan memimpin sholat berjamaah di 4 lawang. Jangan khawatir, qori kita tadi, yang perempuan Ibu Tuti qoriah kita, maka insya Allah imamnya yang mantap-mantap kita pilihkan untuk 4 lawang, insya Allah. Amin. Jangan sampai azannya macam azan untuk bayi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan, ini tuh aku bentuk bayi. Kalau azan untuk bayi memang slow, kepalanya di sebelah kiri. Waktu saya mengazankan anak saya, itu azannya nggak boleh macam azan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menangislah dia. Azan untuk bayi slow. Hayya 'alas shalah. Kalau azan di masjid, cari suara yang paling lantang. Hayya 'alas shalah. Begitu panggil, adakan lomba musabaqah azan sekabupaten 4 lawang. Juara 1 diangkat menjadi muazzin. Setuju? Yang bilang setuju itu Pak Bupati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, imamnya juga begitu. Sekarang banyak imam di masjid lebih banyak batuknya daripada ayatnya. Alhamdulillah.
Kita pergi di pinggir jalan, sholat musafir, kita bertanya ke masyarakat, kenapa lah bapak itu yang jadi imam, tak ada orang lain? Ustaz Somad, kalau tak ada bapak itu, tutup masjid nih. Imam zaman ayah kita, zaman atuk kita dulu masih bertahan juga. Malaikat maut tak jadi mencabut nyawa dia. Kata malaikat, kita cabut nih, jangan, masjid ini kosong. Kalau gitu kita akan tambah. Itu tidak akan terjadi di Empat Lawang. Kenapa? Mereka akan membangun, meramaikan, memakmurkan masjid, insya Allah. Anak-anak ibu yang akan menjadi muazzinnya. Saya nggak mau lah anak saya jadi muazzin, Pak Ustadz. Anak ibu bukan kerjanya muazzin. Dia boleh jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, bisa jadi bupati, jadi sekda, jadi dandim, jadi danramil, tapi dia yang azan. Amin. Kenapa masjid tak ramai? Karena petugas azan yang dari dulu tak ganti-ganti, sampai akhirnya suatu hari tiba-tiba orang terkejut mendengar suara azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ramai orang datang. Kenapa orang berbondong-bondong datang? Karena yang azan muazzin kepala dinas. Cepat. Kenapa? Nonjok kita nanti. Amin. Apa yang diaminkan ini? Nonjoknya. Selama masih ada kekuasaan, selama tanda tangan masih laku, pakai untuk menolong agama Allah. Takbir. Ini kenapa Ustadz Somad ini semangat betul siang ini? Entah karena panas nih, entah kenapa, wallahu alam. Mungkin ini karena kopi Empat Lawang ini. Bangkit semangat kita. Padahal kopinya belum diminum lagi. Belum diminum aja udah semangat, apalagi diminum. Anda mau minum kopi, datanglah ke Empat Lawang. Dapatkan kopi Empat Lawang hanya di nomor berikut ini. Itu dalam rangka membangkitkan ekonomi umat, insya Allah. Amin. Yang terakhir, yang keempat. Yang keempat adalah apa ciri Madinah? Ciri Madinah bukan bangunan yang hebat. Nanti Bapak Ibu sampai ke Madinah, nanya, mana istana Nabi? Tak ada. Mana kursi emas Nabi? Tidak ada. Mana rumah Nabi yang megah? Tidak ada. Tapi bangunannya adalah bangunan akhlakul karim. Akhlak. Rumah yang besar, tinggal. Mobil yang besar, tinggal. Bini besar. Yang kekal abadi hanyalah akhlakul. 3 hari yang lalu datang bapak-bapak ke rumah saya, umurnya 80 tahun. Dari sejak awal sampai akhir meneteskan air mata. Ustadz Somad, aku tak bisa melupakan istriku, Ustadz. 40 tahun kami hidup bersama, tak pernah suaranya keras menyakitkan hati. Maka ibu pulang dari sini, lembutkan sedikit suaranya. Mana duit belanja, Bang? Ada seorang bapak umur 85 tahun menelpon TV Mesir. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Boleh saya bertanya? Boleh. Apa hukumnya saya sholat nangis terus? Apakah sholat saya sah? Syekh bertanya, kenapa kau nangis terus? Karena setiap ku angkat takbiratul ihram, aku terbayang wajah istriku, bidadari surgaku, yang tak pernah bersuara keras kepada aku. Pembawa acaranya menangis. Syekh yang ditelepon pun menangis. Kenapa mereka menangis? Mana aku tahu. Ini adalah istri-istri solihah. Dari mana Ustaz tahu mereka solihah? Siapa yang bisa bertahan di tengah panas terik kalau bukan perempuan yang solihah? Siapa yang bisa datang kemari? Mohon maaf, boleh saya bertanya? Ini ada dikasih sembako? Enggak ada. Ada dikasih surat tanah? Enggak ada. Ini semuanya datang karena ini adalah perempuan yang solihah. Jangan dipinang karena bini orang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau bapak punya istri yang selalu bertanya ke bapak, abang di mana, pulang jam berapa, duit mana, kunci motor mana,
pertahankanlah Pak, karena dia adalah security syariah. Gara-gara dialah Bapak tak jadi berzina, gara-gara dialah Bapak menjadi masuk surga, dan Bapak akan bersama dengan dia di surga Jannatul Firdaus. Amin. Ini adalah wajah-wajah perempuan yang solihah akan melahirkan anak-anak yang soleh. Satu perempuan yang solihah, suaminya jadi soleh, anaknya jadi soleh, menantunya jadi soleh. Sekarang yang paling dicari orang adalah perempuan. Ini kenapa Ustadz Somad ceramah di 4 Lawang ini dikawal dengan TNI Polri? Kenapa mesti ada jeruji besi? Ini 4 Lawang ini aman atau tak aman? Kalau memang aman, kenapa pakai jeruji besi? Karena ada gerakan emak-emak radikal garis keras. Nah, tengok. Ini kalau sampai tidak ada jeruji besi, Bapak TNI Polri pun tak sanggup mengawal. Habis dari tarik mereka jubah Ustadz Somad ini. Ini hari santri. Hari santri Pak Bupati PJ pakai kain sarung. Kenapa Ustadz tak pakai sarung? Saya sudah tahu ini tempat tidak aman. Maka saya pakai celana. Kalau ada apa-apa lari saya langsung. Mobil udah siap udah. Gimana? Ready? Siap? Mereka adalah pencinta pengajian. Mereka datang mau menengok. Mana Ustadz Somad yang menghabiskan paket 4 giga itu? Akhirnya berjumpa hari ini, ditengok mereka. Rupanya Ustadz itu lebih hitam dari biasanya. Alhamdulillah, bersama kita di 4 Lawang, bersama pula nanti kita bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. 4 yang tadi bisa diingat? Ingat baik-baik, karena itu akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya sudah berdiri 1 jam, dari jam 10 sampai jam 11. Kalau saya lanjutkan sejam lagi, tahan? Masih kuat? Aku tak kuat. Banyak cakap saya menyinggung perasaan, tak berkenan di hati, kurang adab, kurang sopan, kurang santun kepada bapak para kiai alim ulama, tuan-tuan guru. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kita semua. Puncak dari pengajian bukan tablik akbarnya, tapi pada doanya. Aminkan doa ustadz kita, kiai kita yang akan dibacakan oleh ana langsung. Ala hazihin niyah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un